kami ada di dalam kisah Raja Og. Raja Og. Raja Og ini adalah seorang raksasa ya yang besar, Raja Bashan ya, Raja Bashan di Kanaan. Jadi pada waktu itu dia, orang Israel sedang berkemah ya karena ingin menghancurkan kerajaan Bashan yang rajanya raksasa yang bernama Og ya. Jadi Og ini mencabut gunung ya, gunung dicabut sama dia dan dia ingin melemparkan ke orang bangsa Israel. Begitu dia melemparkan, Tuhan kirim binatang yang paling kecil, yaitu semut. Jadi lawannya yang besar Tuhan. Jadi gini, Tuhan tuh seperti bermain-main dengan ukuran. Jadi gini, ya lalu gede aja sombong nih, gue kirim yang paling kecil, itu semut. Jadi semut itu membolongin gunung itu sehingga gunung itu jatuh ke mukanya Ok, dan Ok itu panik dan Ok jatuh. Saat itulah Moshe Rabbeinu memotong dengan kampak kakinya si Ok dan Ok itu mati. Ya, gitu. Ada kisah-kisah itu. Kisah itu tidak ada di dalam Alkitab kalian ya Kristen. Karena apa? Yang rahasia-rahasia itu adalah milik bangsa Israel. Oh Bang Billy, Bang gitu, Billy. pantesan Ini ya, saya paham tadi paham saya, Billy. saya tadi Bang Billy bilang Adam ya. Adam ternyata saya lihat memang di ini di informasi tadi itu menerima 10 suhuf. 10 suhuf itu berarti lembar, 10 lembaran gitu. Berarti sama dengan yang tadi Bang Billy ya. Terus kemudian Nabi Syed 50 suhuf, terus kemudian Nabi Idris 30. Idris ini siapa ya kalau ini ya? Saya coba lihat ya. Idris itu Nanti Henok Henok. ya. Terus Nabi Ibrahim itu 10 suhuf. Lalu kemudian Musa 10 suhuf. Oke, oke, oke. Itu Artinya yang saya kami coba konfirmasi nih. kenal dengan Torah gitu. Jadi Torah kan Oke, oke. artinya instruksi atau pengajaran ya. Jadi kepada Adam juga diberikan 6 instruksi atau 6 Torah, kepada Noah diberikan 7 perintah Torah, kepada Moshe Rabenu, kepada Musa diberikan 10 perintah gitu. Itu juga termasuk yang ini juga Bang Billy, masalah Abraham pernah dibakar. Atau kalau di dalam Islam kan Ibrahim pernah dibakar, tapi nggak Hmm. sampai mati, nggak mati gitu kan, dan emang tidak terbakar itu Ibrahim. Nah kalau dalam Judaism itu saya pernah dengar dari dulu Bang Valen tuh, masalah Abraham pernah dibakar itu karena di dalam Midrash. Itu tertulisnya gimana tuh Bang Billy? Kalau itu benar ada di Midrash itu? Oh iya, itu akibat dari Abraham menghancurkan patung ayahnya. Dan Abraham itu sudah dinubuatkan lewat lewat bintang. Jadi cerita-cerita yang melihat mereka mengikuti bintang, bintang dilihat terus diikuti. Nah, itu udah terjadi di dalam kisah Abraham. Apa namanya? Raja raja pada waktu itu, Raja Nimrod dengan apa? Oh, Dengan Namrud ya. menteri-menterinya melihat, orang-orang pintarnya melihat keberadaan bintang di sebelah timur itu. Bintang itu besar dan dinubuatkan bahwa akan ada orang yang akan menggulingkan kerajaan Nimrod gitu. Kurang lebih begitu. Dan memang benar ketika Tuhannya Nimrod ini dihancurkan, itu menjadi marah dan akhirnya Abraham Avinu ditangkap ya, dimasukkan penjara dan akhirnya dibakar tapi dia tidak terbakar sama sekali. Iya. Hmm, Jadi nggak tapi terbakar. Jadi justru anehnya gini loh, kisah itu Bang Billy. berulang kepada orang-orang suci, orang-orang sadik kami di dalam kisah Daniel, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, juga mereka dibakar di api tapi tidak terbakar. Dan juga ada Raja Hizkia. Nah, ini kalian saya jamin nggak akan tahu cerita ini ya. Jadi ada binatang yang namanya salamander. Ya, ini binatang kuno nih. Binatang salamander ini darahnya kalau diambil kita taruh di badan kita nggak bisa terbakar. Nah, Hizkia itu punya bapak namanya Ahaz. Nah, Ahaz ingin mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Nah, tapi ibunya membalut dia dengan darah salamander, nama binatangnya salamander, dan akhirnya dia jalan di api dan tidak terbakar. Wah, itu dijamin kalian nggak tahu apa mencret. Iya, cuman kan kok Oten nggak percaya gitu, dibilang kita gila gitu kan. Dalam arti kisah itu nggak pernah terjadi gitu menurut si Oten tuh, itu gimana tuh Bang? Ya, kisah-kisah itu memang yang rahasia-rahasia itu memang punya Bani Israel, dikasih tahu
dari Musa kepada Yehosua, Yesua kepada tua-tua, tua kepada Nabi, Nabi kepada Hasseknes Sagidola, Sosendrit, Sendrit kepada Zugot, Zugot kepada Tanaim, Tanaim sampai dengan saat ini semua cerita-cerita itu menyambung sebagai rantai estafet Torah gitu. Tapi Bang Bill mau tanya nih Bang Bill. Apa? Ezra ada. Tadi Bang Sueb baca. Tadi Bang Ananias. Tadi siang itu Bang Sueb itu dia baca tentang Beresit ya, Beresit atau apa kalau gitu. Pokoknya ada satu ini Yahudi gitu. Dia bilang ini otoritatif gitu. Terus diambil lagi dari penjelasannya. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu setiap 3 tahun sekali itu mengunjungi Ismail dan ibunya. Tiap 3 tahun sekali. Jadi menunjukkan cerita tentang kedatangan Nabi Ibrahim itu secara rutin gitu loh. Nah, kalau tadi itu dari ada mana di itu? Midras itu ceritanya. Jadi gini, Abraham setelah sekian lama dia kangen sama Ismail, dia datang ke tempatnya, ke kemahnya. Tapi pas di kemahnya itu dia datang tidak disambut oleh istrinya. Istrinya tidak memberi minum, tidak memberi salam, tidak memberi makan. Dan Abraham melihat bahwa istrinya memukul anak-anaknya. Lalu dia bertanya, kemana Ismail? Lo sedang pergi berburu. Bilang sama Ismail nanti ya, kalau dia pulang suruh ganti ini patok kemahnya karena tidak bagus patok kemahnya. Udah dia pulang, Abraham pulang. Nah, ketika Ismail udah sampai di rumah, istrinya bilang tadi ada seorang tua datang, dia berpesan patok kemah ini harus diganti. Hah? Oh iya. Patok kemah, wah, padahal Abraham sama Ismail itu terakhir mereka bertemu, mereka membahas parasa atau bacaan Torah yang berhubungan dengan jangan menggeser patok sesama tanah, sesama nggak boleh. Jadi membahas tentang patok gitu. Nah, jadi dia ingat itu bapak saya. Nah, ketika diganti suruh mengganti patok, akhirnya istrinya diceraikan. Nah, itu Bang. Itu kan kalau di penjelasan Taurat atau di penjelasan itu bahwa Ismail itu menikah dengan seorang perempuan dari Kanaan atau dari Mesir, betul ya? Iya. Ya. Betul. Kata ganti di situ, Bang. Perintah ganti di situlah akhirnya Nabi Ismail itu menikahi Ra'la binti Jurhum dari anak keturunan Joktan yang adalah Joktan itu di dalam Kejadian 10 ayat 21. Kejadian 10 ayat 21, Joktan adalah saudaranya Pelek gitu ya. Nah, itu anak keturunannya salah satunya dari Bani Jurhum. Bani Jurhum ini anak dari ada keturunannya lagi namanya Ra'la, itulah yang kemudian dinikahi berikut, baru kemudian punya anak, diantaranya adalah Haidar, turun sampai kepada Rasulullah. Ya. Nah, lengkap itu detail saya. Jadi pas selanjutnya saya ceritain, saya akhiri dulu. Jadi pas selanjutnya Abraham datang lagi mengunjungi anaknya Ismail. Terus pas dia datang situ, dia mengucapkan salam dan dijawab oleh salam juga oleh istri yang baru, dan dikasih makan, dikasih minum, dikasih makan, disambut, suruh masuk. Dan Abraham melihat semuanya damai dengan cucu-cucunya juga damai. Akhirnya dia bilang sama Ismail ya kalau dia pulang, patok ini harus dipertahankan karena ini patok yang baik gitu, bagus. Oke. Akhirnya setelah pulang Abraham, oh itu bapak saya gitu. Ya. Di kedatangan Nabi Ibrahim yang berikut ya. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi cerita-cerita di dalam Torah CBLP kami atau oral Torah kami yang diturunkan dari ayah kepada anak, dari guru kepada murid, itu juga ada di dalam. Saya juga kaget waktu pertama kali
kok di Islam ada cerita tentang itu, karena anak saya kan sekolah di sekolah Islam. Saya pernah cerita sama dia soal Nabi Yusuf ya, bagaimana kegantengannya itu, saking gantengnya orang-orang perempuan-perempuan yang diundang oleh Zuleha itu, mereka ketika munculnya Yusuf bukannya mereka memotong buah, tapi mereka mengiris tangannya oleh karena kegantengan Yusuf. Pas anak saya dengar itu dia pulang bilang, "Pih, kok itu Islam kok ada cerita kayak di Torah? Gimana ceritanya gini?" Oh iya, emang iya. Ya, dari situ saya tahu, oh di Islam ada, kok saya tahu gitu. Habib mau Ya, tanya, Abi. itu apa namanya riwayat, bukan riwayat sih sebenarnya, mau tanya apakah benar ada kompilasi dengan Yahudi tentang di Al-Quran keturunan atau keluarga dari Ali Imran itu sebenarnya siapa, Habib? Mau tahu saja sih sebenarnya. Keturunan dari Al Imran.